Halo anak-anak, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Bunda Esi dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Edisi hari Kamis, tanggal 23 Januari 2025. Merupakan pekan biasa yang kedua. Bacaan Injil yang akan kita dengar hari ini diambil dari Injil Markus pasal 3 ayat 7 sampai dengan 12. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur dan terima kasih kembali kami panjatkan kehadirat-Mu, karena atas nafas kehidupan yang Tuhan beri, sehingga kami boleh ada hingga saat ini. Terima kasih juga karena Engkau telah menjaga kami di saat kami tidur maupun bangun, sehingga kami boleh menikmati udara sejuk dan segar di pagi ini. Bapa yang Maha Baik, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan sabda-Mu. Bukalah mata hati kami dengan terang Roh Kudus-Mu, agar sabda Tuhan yang akan kami dengarkan menjadi pedoman di kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus menyingkir ke danau bersama murid-muridnya, dan banyak orang dari Galilea mengikuti Dia. Juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus serta Sidon, datanglah banyak orang kepadanya sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya. Karena orang banyak itu, Yesus menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya, jangan sampai dia terhimpit oleh mereka. Sebab Yesus menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan ingin dijamah olehnya. Bila mana roh-roh jahat melihat Yesus, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Tetapi dengan keras, Yesus melarang mereka memberitahukan siapa Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil hari ini bercerita tentang kehadiran Yesus yang sangat dinantikan banyak orang, dan karena itu tidak mengherankan kalau dimanapun Yesus hadir, pasti banyak orang berbondong-bondong datang kepadanya untuk mendengarkan pengajarannya, dan mereka meminta untuk disembuhkan. Dan Yesus memenuhi permintaan mereka untuk menyembuhkan dan mengusir roh-roh jahat yang ada dalam diri mereka. Dan roh-roh jahat pun tersungkur dan mengakui bahwa Yesus adalah Anak Allah. Dan tindakan Yesus ini menunjukkan kepada kita bahwa Yesus selalu berpihak pada orang-orang yang lemah dan menderita, dan Yesus juga akan tetap membantu dan menolong siapa saja yang dengan rendah hati berseru kepadanya. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi, roh-roh jahat saja tersungkur dan mengakui bahwa Yesus adalah Anak Allah. Dan kita pun sama, kita juga bisa datang
meminta dan memohon pada Tuhan Yesus di saat kita sedang menderita atau mengalami berbagai macam tantangan. Dan kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus pasti membantu dan menolong kita dengan caranya. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, Yesus tidak dikenal hanya di tempat asalnya, tetapi juga dikenal di berbagai macam daerah. Dan meskipun banyak orang memuji dan datang kepadanya, tetapi Yesus tetap rendah hati, karena tujuan utamanya bukan untuk mencari nama dan popularitas, tetapi Yesus tetap fokus pada misinya, yaitu melayani, menyembuhkan, dan mengusir roh-roh jahat. Hal ini mengajarkan kepada kita agar kita pun menjadi pelayan yang tulus dan rendah hati, baik dalam suka maupun dalam duka. Semoga demikian. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa, doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan menjadi juru selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak dan remaja misioner di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir dan terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian dan terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami ini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun, berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun mereka. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Semoga diri kita, keluarga, dan aktivitas kita senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa di Doremi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.